mengenai penjelasan martabat atau tingkatan masyaikh, guru. Siapa yang berhak jadi guru? Siapa yang berhak jadi syekh? Siapa yang berhak jadi mursyid? Kan banyak nih mursyid sekarang, benar gak? Ada dengar syekh mursyid gitu, dengar ya? Atau ada yang diangkat muridnya, dinobatkan muridnya jadi mursyid. Atau ada yang nggak ngaku mursyid tapi ngangkat murid. Kalau saya ngangkat murid berarti saya mursyid toh, walaupun saya nggak ngaku, ya kan? Saya nggak dapat izin mengangkat murid oleh guru, lalu saya ngangkat murid, durhaka nggak? Nah, dan ini banyak sekarang orang nggak sabar mau jadi salik jadi murid, karena nggak sabar jadi murid lalu mendaulat dirinya menjadi mursyid. Nah ini banyak, maka banyaklah hari ini, mohon maaf, mursyid palsu. Bahkan teman-teman, orang yang dikasih ijazah mursyid pun belum tentu makomnya mursyid. Kok bisa? Ya kan level mursyid macam-macam. Yang disebutkan dalam kitab ini, inilah mursyid hakiki, yang kita sebut dalam istilah al-kamil mukammil, mursyid yang perfect, yang ideal. Bukan berarti mursyid yang sempurna, enggak. Tapi mursyid yang ideal itu, ini yang dibahas di sini. Nah, makom ini adalah makom pewaris para rasul, para nabi, dalam berdakwah dan mengenalkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat sebuah riwayat dari Rasulullah SAW. Demi zat Nabi Muhammad yang dalam kekuasaannya, genggamannya, la in syi'tum la uqsimanna lakum, ya. Jika kamu mau, aku akan bersumpah terhadap kalian. Nabi lagi mau sumpah nih. Apa sumpah Nabi? Inna ahabba ibadillahi ta'ala, sesungguhnya hamba Allah yang paling Allah cintai. Kalau paling dicintai, wali itu bukan. Wali. Yang meminta Allah agar mencintai hambanya, agar mau memaafkan hambanya, agar mengampuni murid-muridnya, umat semua. Nah ini hari ini udah doain orang lain belum? Itu maksudnya, udah doain belum? Berarti antum belum dapat tuh jatuh cintanya Allah. Ya, hari ini sudah kirim Fatihah belum untuk umat, untuk sahabat, gitu. Jadi kalau mau tahu cari waliullah itu paling cemas dengan nasib umat. Dia nggak hanya cemas dengan nasibnya sendiri, dia mencemaskan nasib umat, terutama murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, keluarganya, orang di kampungnya, di negaranya, apalagi yang seiman dengannya. Umum manusia aja dia khawatirkan, apalagi umat yang beriman, ya. Nah ini baru satu. Yang kedua, yuhabbibuna ibadallah ilallah, yang mengenalkan Allah dan mengajarkan bagaimana mencintai Allah kepada makhluk-makhluk, kepada hamba-hambanya. Itu yang lafaz pertama tadi. Dan yang ketiga, wayamshuna 'alal ardi bin nasiha, mereka jalan di muka bumi dengan nasihat. Apa arti nasihat dalam bahasa Arab? Tulus itu beragam. Kepada Allah dengan tauhid yang benar, kemudian kepada kitab Allah, mengikuti kitab Allah, terhadap Nabi dengan taat kepada Nabi, kepada para pemimpin dengan cara mentaati mereka dalam hal yang tidak maksiat, dan umat Islam dengan cara membimbing mereka. Nah itu nasihat. Jadi nasihat itu hanya boleh disebut nasihat jika ada tulus. Jadi antum kalau belum tulus ngajar orang, belum menasihati namanya. Ini saya nih mau mengkritik suatu kelompok, tapi ingin menjatuhkan dia, berarti saya belum tulus. Gitu. Saya misalnya nih ingin mengkritik salafi, niatnya mau jatuhin salafi, maka saya belum memberi nasihat kepadanya, karena belum tulus. Kata Imam Sya'rani, jika engkau belum berniat agar rahmat Allah sampai kepada lawanmu, maka berhentilah berdebat. Jangan nggak usah dakwah deh gitu. Berarti dia belum kenal Allah, dia belum cinta Allah. Nah, gimana dia mau melakukan itu? Baik. Apa kata beliau? Ini hadis setelah kita teliti, takhrij, riwayat Imam Ibnu Abi Dunya. Pernah dengar?
Ya, kalau ahli hadis ini anak Darussunnah pada ngerti nih. Ya. Ibnu Abid Dunya. Imam Dunya ini punya kitab, kalau Imam Bukhari Muslim punya kitab Jami'. Jami' ini kumpulan-kumpulan besar, banyak tema di dalamnya. Kalau Ibnu Abid Dunya mempunyai kitab-kitab ajza, tematik, satu tema. Aulia, Zuhud, Al-Maut, Ziaratul Kubur misalnya. Nah, itu Imam Ibnu Abid Dunya. Dan perlu diketahui, Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih menulis Ihya Ulumuddin. Kalau ada hadis yang tidak bisa kita temui di hadis yang lain, kebanyakan ada di Ajza Ibnu Abid Dunya. Dan itu sudah dicek. Maka penelitian terakhir dari beberapa syekh dan beberapa ahli hadis, peneliti hadis, ternyata hampir semua hadis dalam Ihya Ulumuddin itu ada sumbernya, kecuali cuma 20-an sampai 50-an. Semuanya sumbernya, masalah kualitasnya nanti. Jadi beliau baca kitab hadis, bayangkan. Orang kan ngejek Imam Ghazali nih, bahkan mengatakan ada kemarin penceramah dari Indonesia di YouTube mengatakan bakar aja tuh kitabnya gitu ya, boleh dibakar gitu. Sebenarnya dia menukil kalam orang, kemudian dia kalamkan sendiri. Dan itu tidak boleh ya. Nauzubillah min dzalik. Bahkan pendahulunya Ibnul Jauzi mengkritik Ibnu Al-Ghazali, tapi juga memujinya, bahkan mengikhtisar kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang sekarang dipakai oleh teman-teman Salafi untuk kitab Tazkiyatun Nufusnya, yang setelah diikhtisar oleh Ibnu Qudamah. Jadi coba lihat, Ghazali Ihya Ulumuddin diikhtisar oleh Ibnul Jauzi. Apa nama kitabnya? Mukhtasar Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin diikhtisar oleh Ibnu Qudamah. Kitab ikhtisar inilah yang diterjemahkan di mana-mana dan dipakai dalam majelis Tazkiyatun Nufus sahabat-sahabat kita Salafi. Ya, saya bersyukur juga sih. Enggak apa-apa tuh. Ya, semoga ini jalan supaya kolbu kita, kolbu mereka lembut gitu. Tapi sudah banyak yang dikurangi dalam kitab itu. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Cuma bagusnya riwayat hadis yang menurut Imam Jauzi bermasalah sudah dibuang, ya. Baik. Mada qala Al-Srawardi. Jadi Imam Srawardi ingin menjelaskan perspektif ilmu qalbu. Yang Nabi katakan tentang orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang meminta Allah supaya mencintai hambanya dan mengajak hamba agar mencintai Allah, lalu berjalan ke bumi dengan penuh ketulusan, nasihat. 3 karakter ini adalah karakter yang dipunyai oleh orang yang menaiki makom masyakhah, syekh mursyid, wa da'wah ilallah, da'i kepada Allah SWT. Inilah makomnya Al-Habib Umar. Inilah makomnya muridnya beliau, adik kelasnya Al-Habib Ali, ya, Al-Jufri. Inilah makomnya Syekh Ali Juma, makomnya Syekh Ahmad Tayyib, ya. Walaupun mereka tidak disebut mursyid misalnya, kayak Syekh Ali Al-Jufri kan tidak menyebut dirinya Al-Habib Al-Jufri, tidak menyebut diri mursyid, ya. Syekh Ahmad Tayyib nggak menyebut dirinya mursyid, tapi beliau mencintai umat, ya, walaupun ada kritik-kritik dari beliau. Di Indonesia banyak, ya, sangat banyak orang-orang yang dapat makom ini. Namun ada yang mastur, tertutup, ada yang masyhur. Nah, kebanyakan mereka mastur. Orang-orang yang mendoakan kita di saat kita lupa mereka, bahkan kita nggak mendoakan mereka, itu mereka mendoakan kita. Nah, ini yang saya katakan tadi. Karakternya apa tadi? 3. Coba antum punya nggak? Minta kepada Allah supaya Allah mengampunkan, merahmati makhluk. Yang kedua, ngajak makhluk untuk kenal kepada Allah, cinta kepada Allah. Yang ketiga, tulus. Tuh, 3 tuh. Jebol 1, coret. Ya, coret. Maka ada orang yang dulu diangkat jadi mursyid, lalu kemudian dia nggak tulus, coret dia terhapus namanya dari daftar ini, daftar orang yang dicintai oleh Allah. Mungkin di kalangan makhluk masih agak mursyid, syekh, ulama, tapi di sisi Allah bukan lagi. Nah, itulah rahasia kenapa ulama kita sering kirim Fatihah. Jadi kirim Fatihah itu bukanlah bid'ah. Kirim Fatihah itu bagian dari mencintai makhluk, atau meminta Allah agar memaafkan makhluk. Karena syekh itu yuhabbibullah ila ibadihi haqiqatan,
meminta kepada Allah agar mengampuni, menyayangi makhluknya, itu hakiki, nggak main-main, nggak buat-buat. Ya, diam di rumahnya, di khalwatnya, di kamarnya, dalam sunyinya, itu dia mendoakan makhluk, mendoakan murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, bahkan umat manusia semua. Apalagi COVID begini, ini mereka paling kencang doanya. Tapi ingat, doa mereka bukan ya Allah batalkan takdirmu, angkat COVID. Enggak, mereka nggak berani ngomong gitu. Mereka hanya berani mengatakan, ya Allah jaga umat, selamatkan umat. Coba lihat doa Nabi Khidir yang dinukil oleh para imam sampai ke Imam Syafi'i. Dinukil oleh Imam Suyuti. Apa itu? Allah marham umat Muhammad. Ya Allah rahmati umat Muhammad. Lagi. Allahumma aslih umat Muhammad. Ya Allah perbaiki kerusakan umat Muhammad. Lagi. Allah majbur umat Muhammad. Ya Allah bantu umat Muhammad atau unsur umat Muhammad. Mau dia apapun alirannya, mau dia salafi, mau dia asy'ari, mau dia pejabat, mau dia bukan pejabat, ya politisi, nggak politisi, mau dia kiai, murid, yang penting dia umat Muhammad. Nah gitu. Berarti orang ini nyimpan kebencian dari kalbunya. Nah, maka dikatakan oleh para imam kita, siapa yang baca doa ini pagi sore, maka dia diangkat jadi wali abdal. Itu wali tinggi loh. Itu wali paling tinggi untuk di bawah kutub. Di bawah kutub paling tinggi itu abdal. Kenapa? Di hatinya nggak ada kebencian. Nah, teman-teman, di hati kita ada kebencian nggak ke orang? Benci ke lawan aliran, benci ke orang-orang yang beda di organisasi, di tempat bekerja, tetangga, itu bukan wali. Nyimpan benci nggak wali. Wali itu kalau benci, kalau disuruh benci oleh Allah. Kalau Allah nggak suruh benci, dia nggak mau benci. Gitu. Itu sebabnya wali-wali Allah mewarisi sifat Nabi SAW. Nabi Muhammad ketika dilempar, balas ngelempar nggak? Ketika diejek, balas ngejek nggak? Nah, inilah yang Al-Habib Al-Hakiki. Siapa yang disebut Habib Hakiki? Yang kalau dia dihujat, dia nggak balas menghujat. Dan saya melihat itu ada pada Habib Umar, Habib Al-Jufri. Tapi sebening-bening Habib Umar nggak pernah jelek-jelekin siapapun. Itu boleh dihujat orang.